Keluarkan semua rasa kecewa, rasa sedih, rasa luka, keluarkan semuanya, keluarkan. Ya, ayah mau pulangnya, ayah nggak mau begini. Jangan kalian bawa Mariam. Jangan kalian bawa Mariam. Saya nggak mau. Kita cuma mau kenalan. Itu kamu ngapain makan gitu? Emang buaya makan rumput? Masuk lagi sosok lain. Sini. Jangan Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, saudara, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi manfaat. Dan jangan lupa klik tombol lonceng tanda semua agar Anda selalu bisa mendapatkan episode-episode terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan Mata Langit. Dan episode ini sangat spesial karena kami sudah bersama dengan aktor senior yang ikonnya melekat banget dengan tempat yang sekarang kita berada, yaitu Jembatan Ancol. Ini dia Mas Ozzy Saputra. Halo. Assalamualaikum Mas Ozzy. Waalaikumsalam. Sama orang Aceh ini berdua. Malam. Malam Mas Oji. Aku senang banget, terima kasih sebelumnya Aku udah juga mau senang boleh. banget udah diundang ke Iya, acara iya. Mata Langit. Iya. Nah, Ya. siapa sih yang nggak kenal Ozzy Saputra? Beliau ini adalah aktor yang sangat melekat dengan film yang sangat legend, yaitu Si Manis Jembatan Ancol. Mau si manisnya yang jadi Diah Permatasari, Iya. Kiki Fatmala. Aku mengalami 7 si manis. 7 si manis siapa aja tuh? Itu ada startnya dari Diah Permatasari, terus Poppy Farida, Kiki Fatmala, Suci Indasari, terus Dewi Persik. Oh, cepet ya Dewi Iya, Persik? terus Indah Permatasari yang baru, sama satu lagi dulu siapa? Kok nggak ini tadinya si Hemalia Putri. Nah. Pokoknya siapapun si manisnya, pokoknya tokoh yang di samping si manis selalu beliau ini. Iya. Nah, tepat banget karena kita akan mengangkat mitos tentang Jembatan Ancol yang konon kabarnya ada sosok mistis Iya. yang disebut-sebut si manis yang sering mengganggu orang yang lewat, dan juga bahkan ada cerita sampai dibuat film. Berarti Ya. cerita zaman dulunya tuh berarti memang mungkin sangat apakah tragis, apakah mengesankan, kita nanti akan kuak. Ya, supaya Sobat Mata Langit mengetahui jembatannya itu posisinya itu persis di depan Ancol ya, Ya. Mas Ozzy ya. Ya. Dan di sini memang tepat untuk lewat-lewatnya Ya, truk-truk ya. ya, truk. Jadi mohon maaf kalau Ya. berisik-bisik karena memang di sini ini benar-benar Iya. rame ya gitu. Ya. Nah, untuk mengetahui seperti apa pantauan Panglima Langit, kita akan jalan ke sana. Apa yang bisa Panglima ceritakan kepada Sobat Mata Langit? Ya, saya merasakan kedatangan kita sudah disambut. Dan saya melihat di samping jembatan sana tuh ramai anak kecil ya bermain. Kayaknya Si Manis Jembatan Ancol ini identik dengan anak-anak di jembatan ini. Anak kecil yang ramai sekali ya. Posisinya ya bermainlah di sekitar jembatan ini, berlarian. Hidungnya mancung. Wajahnya saya lihat itu seperti kayak wajah-wajah Indo ya. Ada kayak keturunan Belanda begitu. Memang betul. Wajahnya. Menurut ceritanya seperti yang saya itu. lihat seperti itu. Ini saya merinding nih ya, pemirsa Mata Langit. Habis itu ada sosok yang sering menyerupai si manis juga, tapi sebenarnya bukan si manis. Dia kuntilanak, tapi yang kayak sejenis jin gentayangan yang kehilangan, yang anaknya mati ya, maaf bukan kehilangan. Kita goyang-goyang ya yang di anaknya sini. mati,
Jadi dia suka gendong anaknya gitu. Ini ya jembatan. Suka gendong anaknya, bawa gitu, terbang dari sana kemari, ke jembatan itu sambil duduk di jembatan, kakinya diayun-ayunin gitu ya, sambil gendong anak. Tapi kok saya lihat seperti ada bercak darah ya gitu ya di bajunya gitu, kayak di sekitar depan bajunya ini. Apakah dulu peristiwanya dia pernah mengalami perampokan atau pembunuhan? Nanti kita akan kupas. Ya, kita akan telusuri yang lebih dalam lagi ya. Kita akan kuak melalui mediumisasi. Nah, ya. kalau Mas Ozi sendiri, Mas Ozi sejak syuting yang terakhir itu berapa tahun yang lalu ya? Terakhir syutingnya setahun yang lalu. Oh, setahun yang Iya, lalu. Nah, terakhir ya. pada saat syuting terakhir dengan sekarang, Ya. apakah sama energi yang dirasakan di sini? Apa ya? Tetap sama ya. Karena udah biasa ya? Iya, tetap sama ya. Apa pernah nggak pengalaman mistis itu dirasakan selama proses syutingnya kan panjang tuh, berapa tahun tuh? Kalau aku sih nggak pernah kejadian ya sama diriku ya, tapi biasanya tuh kayak bintang-bintang tamunya yang kadang-kadang suka diperlihatkan gitu. Bukan diganggu, jadi dia diperlihatkan. Jadi misalnya suka ada penampakan gitu. Misalnya kayak dulu Lola Amaria tuh. Ya. Nah kan pernah main di Si Manis. Dan dia ngelihatnya nggak sendiri, tapi berdua. Dua-duanya jerit gitu loh. Pas mau ganti baju, dia lihat perempuan lagi pakai kayak kemulan gitu dengan Rambutnya panjang. gitu. Itu ngikutin katanya dari mulai Ancol, kita kan pindah lokasi ke Bogor, ke Puncak. Dilihatin lagi gitu, gitu. Terus Kiki Fatmala juga. pernah diangkut. Ya, Takut Kiki katanya. mobilnya pernah ditumpangin gitu soalnya, ya gitu. Tapi kalau aku ceritanya beda lagi. Kalau aku tuh nggak ada hubungannya sama Si Manis. Pengalaman mistis Ya, gimana? Ceritain aku ini dong. kan Prias sebenarnya kan, Prias waktu itu, Pengantin. waktu itu aku lagi ngerias pengantin, udah selesai aku rias pengantinnya, aku ngeliat anak buahku kan, belum pada kelar gitu, jadi aku ikut bantuin. Nah tiba-tiba ada satu perempuan yang wajahnya mirip kayak pengantin perempuan gitu loh. Nah minta didandanin, terus aku dandanin ya kan. Tapi anehnya dia nggak mau lihat kaca gitu. Jadi kalau misalnya aku giniin, dia gini Nunduk lagi, lagi. gini lagi gitu kan ya. Kok aku merinding? Ya, udah kayak gitu, aku juga sampai merinding. Tapi dipegang Iya, nyata, biasa nyata. aja, biasa Iya. aja. Kayak orang lah gitu ya. Iya. Nah, udah gitu pas dipajangin gitu, dia punya apa pagar ayu apa segala macam, ya kan? Dianya nggak ada, tapi kita nggak peduli ya kan? Ya udah Karena mungkin rame, apa rame sibuk ya. ya. Nah, besokannya tuh keluarganya datang ke rumah kan, mulangin sanggul, aksesoris apa segala macam, nanya gitu. Oji kemarin ada ngerias pengantin yang wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada, emangnya kenapa? Itu sebenarnya orang yang udah nggak ada katanya gitu. Nah ini Bang Imam, dari cerita Mas Ozi ini, apakah benar itu sosok yang dirias oleh Mas Ozi itu benar arwah dari kembaran si pengantin atau hanya jin yang menyerupai? Nah itu, Nah, itu dia tuh yang saya lihat tadi, ada dua sosok sini perempuan nih yang menggembari Si Manis tadi. Padahal Si Manis tadi yang cuma satu nih. Iya. Tapi yang ini seolah-olah menokohkan Si Manis juga. Itulah yang sebenarnya sih kalau saya lihat dua-duanya ini pernah datang ke Mas Oji. Oh gitu? Pernah datang ke Aku Mas Oji. merinding. Terus. Dan yang dirias itu termasuk Si Manis juga. Tapi kok katanya mirip kayak pengantin perempuan. Nah, dia ini istilahnya menyerupai seolah-olah itu pengantin si perempuan itu, padahal itu adalah sosok yang di sini. Sosok yang di sini. Bisa berubah-berubah. Bisa, dia bisa mewujud apapun. Nah Bang Nima, yang saya mau tanya, kenapa sosok si Manis itu mendatangi Mas Ozi? Apakah dia merasa senang dengan Mas Ozi atau kenapa? Yang saya lihat dan saya rasakan, dia merasa kayak memiliki gitu. Ya, jadi dia merasa seperti saudaranya dan sudah sangat dekat sekali. Ya dia nggak ganggu sih sebenarnya, cuman dia memperlihatkan eksistensinya dan minta diakui. Bahwasanya keberadaan dia yang selama ini goib, aku ada loh, aku selalu bisa kapanpun berada di tempat kamu gitu. Tadi kan sebelum kita turun kan kita sempat melintasi jalan ini sekali, muter kan. Nah, pas di dalam mobil tiba-tiba si Ismi, mediatorku Mas Oji, itu dia badannya panas. Kata dia, aduh ada yang ngikut. Nah, bener nggak tadi ada yang ngikut Bang Lima? Iya, benar sekali. Itu siapa yang ikut? Karena memang dari tadi si Manis sudah numpang di mobil kita, udah ikut kita ke Mangga 2 muter-muter. Terakhir pas mau kita balik sini dia baru pulang duluan kemari. Dan di mobil tadi dia udah bicara neng begitu, bicara begitu kan. Bang, manggilnya begitu. Nah, tapi ya udah karena kita udah terbiasa yang melihat hal seperti itu ya kita bawa santai aja, bawa tenang aja gitu. Yang penting jangan Ya dalam hati terganggu saya gitu kelihatan aja juga sih. ketemu gitu. Soalnya gini, si Manis tuh memang sosoknya tuh dia memang bukan pengganggu. Dia memang waktu semasa hidupnya dia memang orang Orang baik ya Iya, sebenarnya iya. Tapi wajahnya bener tuh, dia wajahnya memang Indo. Agak bule ya?
Dan itu memang keluarganya masih ada tuh di Mampang, daerah Mampang. Ada keluarganya? Iya. Oh gitu. Iya. Baru tahu saya. Dan makanya kita waktu yang zaman dulu banget itu, yang zamannya dia itu kita kan kayak napak tilas dulu kan, gitu bahwa keluarganya. masih ada keluarganya tuh di Mampang situ gitu. Dan Oh, dia itu gitu. memang ada turunan Indonya, betul itu. Ya itu yang si manis yang Saya sebenarnya. padahal nggak pernah baca ininya loh, latar belakangnya. referensinya. Saya nggak pernah baca di Google, saya nggak pernah buka. Menurut yang saya lihat aja saya terjemahkan gitu. Berarti memang sosok si manis ini dulunya manusia ya, bukan jin yang gentayang. Oknumnya ada. Oh ada ya? Iya, gitu. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk menguak lebih dalam lagi tentang legenda si manis Jembatan Ancol. Apakah benar si manis ini adalah dulunya seorang manusia yang meninggal di sini dan kemudian sampai sekarang apakah dia masih tetap ada di sini dan sering menampakkan diri, kepada siapa saja dia menampakkan diri dan apa alasannya, kita akan kuak bersama-sama melalui proses mediumisasi. Namun kita akan cari tempat dulu Bang Lima ya, Boleh. yang aman ya. Tapi kalau tempat lokasinya memang di sini ya Mas Iya, Ozi ya? iya di sini. Kejadiannya Iya. kalau yang Mas Ozi ketahui kejadiannya kecelakaan atau apa Dia sih dia tuh? diperkosa lalu dibuang gitu Oh, loh. jadi ceritanya itu dia diperkosa. Terus dibuang. Dibuang, Iya, dibuangnya di iya sini. daerah sekitar sini gitu. Awal ceritanya itu dimulai dari seorang pelukis gitu loh. Oh iya gini. Nah, Ini menarik nih. Terus dia seorang pelukis, dia ngelukis gitu, ada perempuan datang minta didananin, minta dilukisin kan, dilukis, terus udah selesai, perempuan tuh hilang, terus si pelukisnya sakit kan, tapi kan lukisannya ada. Nah kebetulan si keluarganya tuh ngelihat loh, ini kan si Mariam yang hilang gitu loh. aslinya namanya Mariam. Iya, Mariam. Terus habis itu setelah keluarganya melihat itu Mariam, Ya si itunya tuh pelukisnya kayak kok nggak salah gila terus meninggal juga. Aduh. Gitu ya gitu. Startnya tuh dari situ. Nah terus ditambah lagi dengan cerita-cerita orang di sini gitu ya kan, misalnya kayak supir-supir truk gitu kok, terus misalnya lagi banyak deh gitu. ditampakin ya. Ya gitu. Ya. Ih, kok gue jadi merinding ya? Ya? Merinding ya? Iya. Dia udah dekat tadi saya lihat di sini di belakang Mas Oji, dia udah berdiri di belakang Mas Oji gitu. Oh, gitu ya. Yang saya melihat begitu. Nah, Ini kan jadi merasa dia tenang. cuma penampakan aja gitu yang Yang sering dilihat iya orang gitu, ya. cuma ngeliatin. Dia nggak ganggu, nggak Nggak ini ganggu dia ya. baik ya. Dia nggak bikin kecelakaan juga ya Bang Lima ya. Enggak, maksudnya Tapi cerita itu sangat melekat di hati masyarakat ya, sangat Iya, legend lah. iya. Kalau dibilang legendnya tokoh mistis Indonesia ya Iya, si manis manis gitu gitu. loh. Ya Iya, nggak? iya. Oke, kita cari tempat untuk mediumisasi. Yuk, Panglima kemana? Sana, jalan. Kita jalan aja dulu. Yuk, biar diambil gambarnya. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah mendapatkan lokasi yang konon kabarnya ya Mas Ozi. Iya. Di sini tempat dibuangnya jasad si manis. bukan di sini tempat penampakannya dia. Oh, Iya, penampakan. iya, gitu. Dan banyak ya Kalau kesaksian. yang dibuang tadi yang kita Yang di dekat jembatan. iya gitu. Di sini suka- banyak orang yang ditampakin. jadi kayak super truk apa gitu ya di sini ya suka di penampakannya gitu. Biasanya kalau menampakkan diri itu seperti apa Mas Oji? Memang memperlihatkan wujudnya gitu. Iya, tapi dia gimana sih? Perempuan yang panjang. lagi nggak mau ngeliat aja, tapi dari samping gitu. Dia nggak mau Jadi ngeliatin wajahnya iya, langsung. Iya, gitu. Oke Bang Lima, kita segera lakukan proses mediumisasi. Silakan. Oke, Bang pemirsa Lima. Mata Langit, saya akan mengundang sosok si manis Jembatan Ancol yang sangat tersohor, sangat fenomenal untuk kita komunikasi dan bincang ya. Assalamualaikum. Benar ini dengan si manis? Apakah benar Anda yang sering menampakkan diri di sini? Kenapa? Saya merasakan Anda kenal- hawa yang sepertinya dia tuh sangat mengenal Mas Oji gitu. Oh iya Jadi aku merinding. begitu masuk tadi yang dilihat Mas Oji bukan kita gitu. Iya ya, benar-benar. Kayaknya Mas Oji nih yang harus bertanya nih. Mas menyapa. Ozi boleh nanya-nanya Ya, menyapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Mbak Mariam kan? Selamat malam. Apa?
Selamat malam. Oh iya, Selamat bisa. malam, Mbak. Iya, selamat malam. Mbak Mariam bukan? Bisa lebih keras bicaranya. Aye Siti bang. Siti. Betul, Siti Maria. Siti Aria Maria. Oh iya benar Siti Mariam. Iya. Oh jadi nama Anda Siti Mariam. Iya. Salam kenal Mbak. Ayo dikenal ma abang. Iya, udah kenal. Ngomongnya bahasa Betawi. Oh iya benar. Iya, benar. Iya. Aduh senang banget bisa ketemu akhirnya ya. Bisa komunikasi. Sekian lama saya kepengen. Kenapa nggak kesini-sini? Udah sering tapi mbaknya kok dipanggil nggak pernah mau. Iya, kenapa nggak mau? Iya. Katanya Nggak beberapa kali suka. syuting. Hah? Hah? Nggak suka. Katanya beberapa kali syuting, Iya. manggil sok-soknya Nggak nggak mau pernah datang. Iya, nggak pernah mau. Kayak waktu di mana tuh di Museum Bahari dipanggil nggak mau datang. Kenapa nggak mau Sekarang datang? kok mau datang Mbak? Aduh makasih banyak ya. Mbak apa Empok nih? Ayo biasa dipanggil empok. Oh, Empok. orang Betawi. Iya, ayo lupa. Mas Ozi nanya, kenapa sekarang mau dipanggil? Iye. Karena nggak rame-rame kali ya. Enggak. Nggak susah, nggak gampang. Oh. Nggak cocok kali maragenya. Oh, nggak cocok sama Ragenye. Oh. Jadi badannya yang mediatornya Iya. nggak cocok, kalau sama Ismi cocok gitu, ya? Rambutnya dikepang ya? Iye. Mbok suka megangin rambut gitu, panjang rambutnya. Kalau menurut Lola Amaria dulu memang kepang. Oh. Jadi nggak ada gerai. Oh, ini kan Iya. kepang. Ini panjang. Panjangnya Rambut semana, Aye Pak? panjang. Sampai sepantat. Nah, Kalau Iya. babe marah kok rambutnya dipotong. Oh, kalau dipotong Rambut babenya tuh marah. mahkotanya perempuan, nggak boleh pendek rambutnya, dipanjangin rambutnya. Rambut ayah selalu dikepang, Bener. kepang ke samping. Kenapa kok sedih? Orang banyak kenal sama ayah. Iya. Tapi Empok orang pada seneng katanya si manis gitu. Emang lu Empok orangnya manis ya? Kok jadi pada sebutnya si manis gitu? Ayo penasaran Empok. Kalau aja bisa diputar waktu, ayah nggak mau punya wajah cakep. Kenapa Empok? Kan seneng wajah cakep. Mungkin ada kisah sedih di sana. Coba Mbok bisa ceritakan. Cantik itu bencana, Kenapa Mbok bilang begitu? cantik itu menumbuhkan kejahatan. Apa yang terjadi pada diri Mbok saat itu sampai Mbok begitu? Orang cantik sedih? itu bisa jadi jahat, bisa jadi dia yang dijahatin. Memang benar juga gitu. Sekarang Empok ini kan ya Empok dibunuh ya, dibuang ya di situ. Gimana ceritanya? Maaf nih kalau jadi membuka luka lama. Bisa ceritakan nggak, Po? Dingin, Dingin. dingin. Kenapa selalu dibilang manis, manis? Tahu nggak? Cantik tuh ya bisa jadi jahat. Mentang-mentang dia cantik, dia seenaknya. Tapi orang cantik ada juga yang baik. Tapi dia dijahatin, dipengenin, didemenin sama orang-orang yang jahat. Ayah nggak mau. Ayah nggak mau. Emang dijahatinnya gimana sih, Po? Laki-laki itu selalu nafsu ngeliat orang cakep. Ayah sengaja pergi dari rumah. Gak mau ayah dijodohin. Oh, ceritanya mau dijodohin tapi karena Mbok nggak mau Ayah kabur. udah durhaka sama orang tua. Ayah malah celaka. Kok mau dijual ya di sini ya, Empok? Zaman dulu kan katanya di sini tempatnya VOC ya, bener ya, Pok? Di sini tuh dulu kagak ada nih yang begini-begini nih. Apa bangunan tinggi? Kagak ada. Dulunya Di apa sini sih? tuh adanya dulu itu cuman isinya air, Apa sungai? kolam-kolam, Apa sungai ya, Pak? tempat ikan, Iya benar gitu musim biar di situ. penangkaran ikan-ikan Iya. di sini banyak. Juragan-juragan Belanda dulu kumpulnya di sini. Perempuan-perempuan cakep dulu banyak di sini. Ayah ketangkep sama orang. Mau dijual ya, Empok? Iya, ayah ketangkep disuruh sama orang. Dia majikan, dia orang kaya, ada bos Cine.
nyuruh anak buahnya nangkep Aye, mau ngawinin Aye. Aye lari, Terus ketemu di jalan. Aye dibuka bajunya. jangan. Udah, Mpok. Ceritain aja, Buka jangan. bajunya. Kita aja, Mpok. Nggak usah, Udah, nggak usah. biarin Nggak usah, Mpok, nggak usah. biar dia natural dia. Biar dia natural. Sudah buka. Aye diikat. Siapa yang melakukan itu, Pok? Sampai orang-orang itu juragan tuh. Orang pribumi atau orang Belanda? Bukan orang Belanda. Kan dia mau tuh tubuh Aye. Terus. Nih buat orang-orang jahat nih. Dia katanya mau nih. Nih dia bilang tuh, dia katanya mau sama Aye. Mau ngerasain Aye, mau nikmatin Aye. Hah? Sembarangan ya? Hah? Udah, Mpok. Biarin. Biar dia luapkan ininya. Marahannya. Gak apa-apa. Keluarkan semua rasa kecewa, rasa sedih, rasa luka, keluarkan semuanya, keluarkan. Ya, Ayah mau pulangnya. Ayah nggak mau begini. Berapa orang yang melakukan itu, Pok? Ada 5 orang. 5 orang mah. Centeng kurang ajar. Kalau Mpok sendiri tuh aslinya orang Betawi atau ada darah Belandanya sih, Pok? Kok banyak yang bilang Mpok tuh wajahnya kayak Indo gitu? Iya. Bener ya, Mpok? Iya, bener. Lalu setelah mereka memperkosa Mpok, apa yang yang terjadi selanjutnya setelah terjadi? itu? Badan Ayah dilempar ke air kotor. Tapi Mpok masih bernyawa pada saat itu? Enggak. Sudah dibunuh? Udah ditusuk. Ditusuk? Pakai pisau. Pakai pisau. Di bagian mananya yang ditusuk Mpok? Pinggang? Perut. Ayah mati. Dibuang. Berapa tusukan ditusuk? Sekali? Sekali langsung Mpok jatuh rebah? Apa masih sadar pada saat tusukan Tega pertama? banget ya. Manusia dalam keadaan gak berdaya masih dibunuh. Padahal Ayah pakai bajunya sopan, gak kayak zaman sekarang. Mau bajunya dulu kayak mana tuh, Pok? Ayah pakai baju kembang-kembang warna kuning. Sama masih Sarah kemarin warna kuning. Ayah pakai rok warnanya abu-abu, panjangnya segini. Waktu kejadian pakai baju kembang kuning sama rok abu-abu. Rambut Ayah dikepang begini. Pakai selendang warna kuning. Terus sekarang kok banyak yang nampakin pakai baju putih, rambutnya panjang dan orang meyakini itu Mpok. Itu sebenarnya siapa? Dia orang yang dibunuh juga, lagi bunting dibunuh sama pacarnya. Itu pantesan yang saya lihat tadi gendong-gendong anak ya? Dia minta dikawinin, agak mau ngawinin pacarnya malah dibunuh. Emang dasar laki-laki lu biadab lu. Yang setan itu manusia apa gue? Hah? Yang setan itu manusia apa gue? Berarti banyak ya korban seperti Mpok yang dibuang di sini. Perempuan-perempuan nggak berdaya yang dibunuh. Karena emang di sini dulu banyak perbudakan perempuan buat memuasin nafsunya para lelaki hidung belang. Itu sama. Gitu ya? Sama, iya. Terus yang suka menampakkan diri itu siapa aja, Pok? Di sini pokoknya perempuan yang teraniaya pasti akan datang ke sini. Tempat yang paling nyaman di sini. Sini kan ada bunda. Bunda siapa? Ada bunda yang jagain, Bunda Ratu. Itu jagain kita perempuan yang ditindas, perempuan yang teraniaya. Pok, bener nggak waktu itu Mas Oji merias pengantin? Lalu ada sosok yang wajahnya mirip banget dengan pengantin perempuan yang didandanin tahu-tahu hilang. Itu Mpok bukan? Kenapa Mpok ketawa? Maaf ya. Jangan. Kenapa Mpok sih? ya? Kenapa? Merinding nih aku nih, Mas. Dagunya panjang, Bener. Kayak gitu. Iya. Terus? kulitnya nggak putih. Iya.
Bibirnya tuh tebal. Iya, agak lebar betul. Hidungnya mancung. Iya, cantik. Matanya bulat. Ya kayak si pengantin itu. ya? Ya kayak apa? Ciri-ciri si pengantin yang aku dandanin gitu. Terus bener nggak Mpok sering datengin Mas Oji? Ayah udah kenal. Makasih ya. Iya, Mpok, sama-sama, Mpok. Tapi- Gara-gara Mpok saya juga jadi terkenal, Mpok. Kenapa baju gue seksi begitu? Ya kan buat konsumsi film, Mpok. Sutradaranya suruh. Babe parah kalau ayah pakai bajunya begituan. Iya bener, Mpok. Soalnya banyak masyarakat Betawi yang komplain. Babe itu guru ngaji. Tuh. Makanya yang si manis yang baru Ayah juga suka ngajarin anak-anak ngaji dulu di rumah. Tapi matinya ayah begini. Ayah emang punya teman mirip kayak mirip kayak Mas Oji. iya. Oh, jadi tokoh yang di film itu emang kenyataannya dulu ada ya? Ada Siapa namanya yang diperankan Mas Oji tokohnya? namanya Bundel. Siapa? Bundel. 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 Sebelumnya pernah dengar cerita ini? Enggak. Bundel itu gimana sosoknya? Ya Bundel. Dia itu emang yang nunggu di sini. Orangnya kecil Terus? sama putih. Oh, putih kayak Mas Oji. Terus? Iya. Botak nggak? Iya sama. Oh iya? Pantesan melekat banget tuh maskotnya Iya, ya. si Manis Jembatan Ancol. Terus hubungan Bundel dengan si Manis ini sedekat apa? Deket. Jadi waktu ayah dilelepin di air, dia ngeliat Bundel yang jagain ayah. Lo tahu nggak airnya tuh air hitam. Tuh kali yang di situ dilelepin. Kasian ya kalau membayangkan Dulu di kejadian. sini tuh hutan, sawah-sawah, rawa-rawa. Siapa yang mau ke sini? Sepi, kagak ada manusia. Makanya orang-orang bule Belanda demen datang ke sini. Tapi kenapa Mpok bergentayangan dan semua orang Mpok memperlihatkan diri Mpok gitu ke orang-orang, ke seluruh masyarakat, sampai masyarakat semua tahu? Ini ganti sosok ini. Siapa kamu? Siapa ini? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Apaan lo? Tadi gue dipanggil Bundel. Oh, ini Bundel. Ya Allah. Kamu sosokmu seperti Mas Oji ya? Ceritain Katanya dong. mirip gue ya, Coba. Bundel. Iye, gue sama kayak lo. Ye, sebenarnya kasihan entu perempuan cakep-cakep, masih muda, masih belasan tahun umurnya, udah mati. Ceritain dong dulu gimana kamu pertama kali nemuin Siti Mariam. Dilempar begitu aja, ditinggalin. Anda melihat kejadian itu? Iye, ya udah jadinya. Terus gimana? Kok kamu ketawa sih? Apa yang lucu, Bundel? Apa yang lucu? Ini kan cerita sedih loh. Coba Kok ceritain. ketawa sih? Lu centil juga ya? Iya. Saya bukan Bundel. Oh, ganti sosok. Ganti lagi. Siapa lagi nih? Kita ngobrol sama Bundel belum beres, ini udah ganti. Siapa ini? Iya. Saya
yang selalu diingat. Saya itu yang selalu diingat sama kalian. Saya itu adalah si manis. Loh. Bukankah si manis itu adalah Siti Mariam yang tadi pertama kali datang? Siti Mariam. Siti Arya. Siti Arya? Oh, Siti Arya. Iya. Oh, Arya, bukan Ada Maria. macam-macam, ada Arya, ada Yang bener- Mariam, ada Maria. Soalnya kakeknya itu tidak bisa memanggil Mariam. Kenapa? Arya. Arya. Oh. Tapi aslinya Siti Mariam. Mariam. Cuman kakeknya nggak bisa manggil Mariam, misalnya Arya. Jadi Oh, Siti Arya. Siti Arya. Iya, Siti Nah, terus Arya. Orang bule manggilnya Hai Arya. Maria kan soalnya. Arya. Arya. Orang bule manggilnya Arya. Lalu kamu siapa namanya? Saya si manis. Yang tadi lagi dong. Bukan, kalau yang si manis yang tadi kan bahasanya bahasa Betawi. Ini bukan. Saya si manis. Kamu ngaku-ngaku si manis ya? Bukan ngaku-ngaku dia. Lagi sayang, dia itu kan cantik. Jadi aku pakai saja. Biar karena- kalian takut. Siti Arya itu kan cantik, Ya. jadi dia ngaku-ngaku biar kalian takut. Jadi dia mengelabuhi kita gitu. Kamu aslinya apa? Kuntilanak ya? Bendul. Jangan ngatain teman aku. Nggak sopan. Kamu apa sosoknya? Saya perempuan. Kuntilanak. Saya itu rambutnya panjang. Mirip si Arya. Terus Baju putih. baju putih. Terus Kamu lihat? Di jembatan. suka nongol di jembatan. Iya. Yang bajunya ada darahnya. Kamu yang suka nampakin ganggu orang-orang Jadi yang yang lewat. di Ya? jembatan itu sebenarnya banyak, bukan si manis saja yang perempuan seperti si manis. Jadi ada 3 sosok di situ. Yang hamil tadi, yang meninggal, mati hamil. Habis itu yang bajunya berdarah, putih. Nah, yang si manis sendiri itu yang pakai kerudung yang sebenarnya tadi yang pertama. Nah, yang Ini sebenarnya. yang mana ini? Ya ini Yang baju putih dia yang mau berdarah. nyerupai si manis, padahal dia bukan si manis gitu. Coba. Saya. Nah, ini yang hamil nih. Itu yang hamil. Perutnya. Saya. Ini Kaisa. Perutnya kok gede? Astagfirullah. Bayi saya katanya itu yang saya lihat. Nikahi saya. Yang saya lihat pertama Dia tadi bilang nikahi saya, Panglima. kayak gendong-gendong anak begitu tuh baju putih. Ya ini dia. Mana suamiku? Mana suami kamu? Matikan saja dia. Kok dimatikan kenapa? Karena dia tidak mau bertanggung jawab. Dia nggak mau bertanggung jawab. Ini anaknya. Dia udah hamili kamu, Ah. tapi dia nggak menikahi. Ah. Lalu kamu bunuh diri gitu? Bunuh diri atau dibunuh? Saya dibunuh. Dibunuh. Udah nggak bertanggung jawab kamu dibunuh gitu. Bundel. Bundel, kamu dipanggil Bundel lagi. Kamu kenal sama Mas Saya Ozi? dijahatin orang, Bundel. Saya sering melihat dia setiap hari. Oh iya? Di mana lihatnya? Bundel suka ikut. Suka ikut? Kalau kakek sendiri sudah berapa lama di tempat ini? Sudah lama saya di sini. Semenjak binatang-binatang menyeberangi lautan ini. Binatang menyeberangi lautan. Kalau kejadian si manis yang diperkosa lalu dibunuh di sini, kakek tahu nggak? Itu kisah lama sekali. Tahun berapa kira-kira kayak? Itu pada zaman Belanda, VOC. Bener ya, zaman Belanda ya kejadiannya. Terus? Tahun 60-an terjadi di sini. Emang bener ya ada perempuan yang bernama Siti Arya yang diperkosa lalu dibunuh? Iya. Dibuang di Apakah sini. kalian itu yakin bahwa si manis itu adalah arwahnya Neng Arya? Mungkin sebenarnya kalau menurut agama saya kalau arwah sudah meninggal nggak bakalan balik lagi kayak. Ya, Mungkin itu jin yang menyerupai kayak. kau jangan menyebut-nyebut jin. Saya pun dari bangsanya. Oh iya. Tapi jin juga terbagi banyak golongannya. Dia itu mempunyai watak dan sifat dan karakternya masing-masing.
Ya, ada yang muslim, ada yang Ya, memang ada juga jin yang senang menyerupai manusia tujuannya untuk menakut-nakuti dan mengimani bahwa orang yang sudah tidak ada itu bisa melahir kembali ke dunia, bisa berwujud kembali di dunia. padahal itu tidak benar ya, Kak. Saya itu muslim Ya. dan saya belajar. Saya itu mengimani apa perkataannya Allah. Banyak sekali penghuni di sini memang rata-rata itu perempuan. Sebagaimana penghuni nyatanya. Oh iya, Iya. perempuan di sini. Ini dari dulu tempat ini memang panas. Itu disebabkan oleh apa, Kak? Disebabkan penduduknya apa disebabkan memang tanahnya? Dari hawa manusia itu sendiri. Dunia itu terbentuk, baik buruknya itu dari bangsa kalian. Bangsa kami itu hanya mengikuti. Soalnya memang benar, setiap manusia lahir, dia lahir juga. Iya, Bedanya seperti kita mati, dia nggak mati-mati. Bener ya panggilnya? Iya. Jadi ya, bagaimana kalian hidup, disitulah kami hidup. Jika memang perilaku kaliannya seperti itu, maka kami pun akan jadi seperti itu. Dia kan nemenin terus. Oh. Gitu loh. Iya, 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 iya. Katanya di situ itu kayak bener nggak tempat kerajaan jin. Ini adalah kerajaan yang sangat luas. Berarti benar ya, kerajaan jin ya, Kak. Di sana ada kerajaan Bunda Ratu, ada kerajaan Kera. Dulu ada segerombolan monyet-monyet yang hilang, entah di mana rimbanya. Dan bahkan monyet itu bisa menyeberangi lautan di saat penyakit itu melanda di tempat ini. Seharusnya kamu pelajari dulu tempat yang akan kau datangi. Ya, nggak banyak sih yang menceritakan tentang tempat ini adalah tempat terkutuk. Yang kita semua masyarakat ketahui di sini adalah tempat legenda si manis jembatan Ancol itu aja. Memang benar, dia itu wanita yang sangat baik. Ya memang Kasihan ya nasibnya ya. kasihan, kenapa dia disangkut pautkan dengan bangsa kami. Jadi sebenarnya yang mendatangi orang dan memberikan penampakan itu bukan si Ariyah itu ya, bukan? Iya, dia itu ya perempuan yang Perempuan ada yang di situ. Dia suka dengan raganya. Memang selalu menggunakan raga itu. Karena cantik ya Kak? Karena cantik. Karena cantik. Karena dia sangat ayu sebagai perempuan. Siapapun tidak akan pernah bosan memandangnya. Terus banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah si manis ya. Dia bertubuh kecil, tinggi, pinggulnya lebar. Itu yang sosok-sosok yang memerankan si manis. Dia Siapa yang selalu lebih- berkata manis terhadap siapapun. Yang paling mirip dengan sosok aslinya siapa, Kak? Temanmu yang tinggi itu. Dia Dia Permatasari. Permatasari. Iya, sangat mirip dengan Ini dia. kamu. Dibanding pemain yang lain dia yang paling mirip ya? Sangat mirip. Kok bisa pas ya, Kak? Dia Iya. meranin kok bisa mirip? Rambutnya pun sama. Panjang lurus. Lurus, tidak bergelombang. Dia bergelombang karena si Neng Siti itu sering dikepang rambutnya. Seperti itu. Dia saat dia mati itu, dia menggunakan kebaya berbunga-bunga. Kebayanya itu warnanya kuning. Bunga-bunganya Sangat itu dia warnanya kuning. merah yang muda, tidak tua. Oke, jadi yang suka pakai baju merah siapa Kak? Katanya itu ganas katanya. Oh, katanya ada yang Nah, sosok jahat ya di sini, Dia Kak. Siapa itu itu, yang Kak? ada dekat rel kereta api itu. Siapa dia, Kak? Dan dialah si merah. Oh, memang ada perempuan baju merah. Memang ada. Itu ganas. Dan dia itu memang selalu menggoda di sini. Jadi di Ancol tuh suka ada pakai baju merah juga itu. Menampakkan diri. Nah, Ya. makanya film terakhirku yang si manis tuh pakai baju merah. Gitu. Kalau istri merah itu siapa sebenarnya, Kak? Si merah itu adalah penghuni di wilayah sana.
Tapi dia itu selalu menampakkan dirinya. Iya, jadi orang sudah salah kaprah dikira si manis dia itu, padahal bukan. Itu yang menyebabkan kecelakaan di sini. Musibah di sini, mengganggu pekerja di sini. Apa yang si Merah lakukan sehingga terjadi kecelakaan kayak? Dia tiba-tiba menampakkan dirinya di tengah jalan. Memanfaatkan kelengahan manusia, kelelahan manusia. Makanya jika sudah lelah, istirahat saja. Ini tempat berbahaya. Maaf, memang di antaranya bangsa kami itu selalu memanfaatkan kelemahan manusia. Itulah peluang untuk kami bisa hadir di antara kalian. Jadi nasihat kakek apa nih biar kita tidak sampai diganggu kayak? Anak muda, Iya. Iya, Kek. sampai kapanpun bangsa kalian dan bangsa kami itu tidak bisa berjauhan. Kita akan selalu bersama-sama. Iya. Namun saya bilang lagi, tergantung dari manusia itu sendiri. Iya. Karena memang dasarnya kami itu adalah api. Kami itu selalu membakar, memanas-manasi. Kalian itu yang harus bisa meredam itu, mengendalikan api. agar tidak terbakar. Ya bukan begitu. Iya, Kek. Kami manggil kayaknya kakek siapa sih namanya? Anak muda ini Iya. tahu siapa saya. Siapa Bang? Kasih tahu dong. Bang, kakek pernah ketemu sama Panglima Langit? Walau kita di dunia yang berbeda, hanya ada manusia yang punya sesuatu yang bisa melihat dan mengenal siapa kami, dari mana kami. Seperti itu. Jadi nggak selamanya bangsa jin itu ini ya, Kek, jahat ya. Kakek kayaknya ngomongnya bijak banget deh. Tidak. Bijaksana banget. Kau percaya dengan Nabimu Muhammad? Iya. Dia itu pernah mengajarkan leluhur kami mengaji, membaca Al-Quran, Bahkan mengajarkan. masjidnya kan ada, masjidnya sholat. ada kan? Ya, masjid 1000 pintu. Iya. Kakek ini masih seru pintu ya? Silahkan, tidak terlalu jauh dari sini, bukan? Iya. Ajaklah beliau bersama. Ntar kita ajak Iya. ke masjid seru pintu. Pikiran kitanya. Karena memang engkau sudah waktunya untuk itu, mendekatkan diri Iyalah, pada Kek. Tuhan. Saya usianya 58, Kek. Sekarang kau sering merasakan tubuh yang sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Banyak sekali yang dirasakan olehmu. Kau luar biasa. Tapi beliau Kebaikan di baik hatimu. Tapi kau cukup banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Oh gitu ya Kak? Katanya, kata kakek kamu baik, tapi kamu sering dimanfaatkan orang katanya. Gitu ya Tapi Kak? nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa, Kek, kalau dimanfaatin. Ya, karena hidup itu emang harus bisa bermanfaat Ya. untuk orang lain. Walaupun Tapi penerimaannya juga nggak selalu baik. Nah, tapi hati-hati. Ada yang jahatin Mas Ozi nggak? Kayak Kejahatan itu selalu ada sampai dunia ini hancur. Itulah gunanya Tuhan kalian itu mengajarkan kalian itu untuk selalu beribadah, selalu berdoa dalam setiap waktu, setiap langkah. Baik itu mau tidur sampai bangun tidur pun semua dimulai dengan doa. Iya betul. Mas Oji, kan Mas Oji cerita kalau ada yang sosok jahat itu yang suka ganggu, itu yang cerita yang pernah didengar Mas Oji yang paling ganas tuh apa? Iya, dia kita datangin nggak mau, dia nggak mau diutik-utik di situ. Siapa? Sebelah situ katanya Yang benar ya, bilang itu Kek? Bukan yang laki-laki di situ. Oh, ada Itu sosok yang laki-laki dekat yang jahat benar nggak, jembatan Kek? itu. Itu siapa, Kek? Katanya dia yang jaga di situ. Pokoknya kayaknya jahat banget gitu, kayak kita kemarin tuh dilempar-lempar gitu loh sama batu. Nah Ya. itu dia, Mas Oji pernah syuting di dekat situ, ada yang lemparin batu kayak, itu kerjaan Dia siapa? marah gitu loh. Jadi pada waktu ada mediasinya tuh yang dia marah banget gitu loh. Tidak apa-apa. Bagus. Oh bagus kayak kan ganggu. Engkau mengajak mereka ke sini. Kau menyelamatkan mereka. Oh.
Kau harus terima kasih dengan Makasih ya, dia. Mas. Jadi kalau tadi kan kita mau mediumisasi Iya, daerah sana, iya. terus Mas Oji jangan di sana, Iya, sini aja. iya. Itulah, jika kalian sadar, banyak sekali. Allah apa? Sosok yang berbeda kayak ini. Kamu siapa? Tolong bajunya. Arya yang tadi. Iya. Mau kemana sih meninggalin? Tadi kenapa tiba-tiba Kok pergi? ninggalin? Kita belum puas ngobrolnya. Iya. Kenapa? Soalnya ayah ada urusan. Oh, Apa Mpok takut sama kakek tadi? Iya. Ayah suruh ngaku. ngaku gimana? Siapa ayah? Nah, coba ngaku. Nggak mau, biarin ayah bangga jadi si Arya. Oh, Kamu bukan Arya ya? berarti. Enggak, memang kisah Rogen Tayangan itu kan memang nggak ada. Namanya orang udah meninggal itu kan memang dia ditempatkan di alamnya, di alam ruh. Kan begitu. Tapi memang ada sosok yang jin yang memang Story-nya kita waktu kita menyerupai lahir itu dia ya. banget gitu. Ya inilah dia sosoknya yang terkenal dengan si manis jembatan Ancol. Biarkan dia hidup walaupun dia mati. Dalam raganya biarkan namanya itu terus hidup di bangsa kalian. Saya inginnya seperti itu. Biar apa maksudnya? Hai, sampaikan. Ingat, wanita cantik itu bukan untuk disakiti. Ingat, wanita cantik bukan untuk disakiti. Tapi wanita itu harus dilindungi dan dihormati sebagaimana kalian menghormati ibumu. Ingat, seorang laki-laki itu juga hadir dari rahim seorang ibu. Cantik itu memang menyakitkan. Cantik itu bisa mendatangkan bahaya. Dan cantik itu bisa menjadi jahat. Pesan saya itu. Ya sudah, kamu tenang-tenang di sana ya. Allahu Akbar. Biarin. Tidak Tiba-tiba apa-apa. tim kami Nggak apa-apa. Itu Iya. teman. Siapa itu? Nggak Siapa itu? apa-apa, teman. Bentar lagi hujan loh. kok dia merambat sih? Iya, Nggak apa-apa tuh Mpok. kagak apa-apa. Ya udah, Udah, Mpok, ini dulu ya. pulang ya. Saya mau urus teman saya ya. Pok, makasih Terima ya kasih Pok, ya. udah temenin Makasih ya, kita ya Pok. Pok. Iya. Ada pesan Ya. lagi? Nanti kalau kita kesini lagi nggak apa-apa kan Pok? Nanya-nanya lagi. Gue nggak mau kalau sama yang lain. Oh, dia nggak mau Oh. kalau mediumisasi sama yang lain. Kalau Oh, sama gitu Panglima Langit mau ya? Masuk Yang ke badannya penting Ismi ya? Ada ini. Yang penting ada Ismi. Oke. Oh. Oh ya udah, terima kasih ya. Iya. Arya. Oke, Makasih ya, Assalamualaikum. Iya. Jagain Pak. Jagain itu yang di sana kena itu apa? Pak, tolongin Mas Haji, bentar ya. Angkat, Wan, angkat kayunya, angkat. Siapa kamu? Siapa kamu? Hati-hati. Siapa? Buaya. Buaya, siluman buaya yang di Sungai Hitam itu. Sini Mas Haji. Mas Haji sini. Ismi jagain. Ismi. Kamu dari mana? Aku penunggu bendungan. Dia penunggu bendungan. Ya, Ini tempat siluman dia buaya. dibuang. Kamu buaya putih. Ya, Tempat dia tempat dibuang. Maria dibuang. Tempat Mariam dibuang. Itu kamu ngapain makan gitu? Emang buaya makan rumput? Kamu maunya Jangan apa? kau bawa Mariam. Jangan Hah? apa? Kenapa? Jangan kalian bawa Mariam. Jangan kalian bawa Mariam. Saya nggak tahu. Kita cuma mau kenalan, penasaran, bener nggak di sini gitu loh. Kan kita taunya kata orang. Nah, kita Nah. ngobrol langsung sama sosoknya gitu doang Gitu. kok. Nggak kita bawa kok. Kamu jaga aja dia baik-baik. Saya nggak bawa Mariam. Tapi banyak yang memanfaatkan dia. Memanfaatkan seperti apa? Memanfaatkan nama dia. Oh, banyak yang memanfaatkan nama dia. gitu. Banyak makhluk-makhluk yang menyerupai dia. Hanya makhluk yang menyerupai dia. Nah, Siapa saja yang Anda ketahui yang malu-malu menyerupai dia, yang memanfaatkan dia di sini? ada Nyai Kunti, Nyai Kunti. Ada Siapa siapa lagi? lagi? Nyai Merah, Nyai Yang merah Merah. yang tadi yang jahat. Siapa lagi? Banyak perempuannya sih sini ya. Siapa lagi? Kebaya Merah. Kebaya- Bukanlah Siti Mariam. Kebaya merah bukan Siti Mariam. Kalau Dia Siti nggak Mariam, ngaku ya. Siti Mariam
tidak melakukan yang jahat-jahat. Kalau Siti Maryam nggak jahat, nggak ganggu manusia, nggak Dia menampakkan tidak diri. pernah memanipulasi penglihatan kalian dan tidak menyamarkan penglihatan para pengemudi-pengemudi. Berarti kalau yang suka nongol tuh bukan Siti Karena Maryam. Siti Maryam adalah sosok yang baik. Makanya kita perlu mendapatkan klarifikasi ini supaya masyarakat itu paham gitu loh. Ya, Kalau Anda sendiri tugasnya apa sih selain menjaga tempat ini? saya hanya menjaga bendungan. Jaga bendungan. Kamu sendiri sudah lama ya? Sosoknya Ya. apa aja selain Anda? Banyak. Dan anak-anak. Oh iya, anak-anak. Iya, jadi panglimanya kamu di situ ya. Ya, Kamu udah berapa ratus tahun usianya? saya sudah 200 tahun lebih. Oh, udah 200 tahun lebih. Apalagi yang ingin kalian tahu? Ada lagi nggak yang mau ditanyain Mas Oji? Cuman mau tahu si Maryam aja. Udah ya, Udah keluar ya. ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makan rumput ya. Kasih minum, gila. Biasa. Apa? Masuk lagi sosok lain. Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Tolong ya, tolong tenangkan diri. Tolong tenangkan diri, Kamu kita siapa? nggak mengganggu. Ngapain kamu? Udah ya? Dari mana? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Angkat, Wan. Awas piling. Allah. Pegang. Pegang dulu. Ya, tahan Gil. Jangan boleh masuk Gil. Kenapa orang bisa didatengin ini? Apa karena kayak tadi kan dia tiba-tiba masuk ya? Bukan, Tadi itu malu dari gedung sebelah ini. Oh, enggak maksudnya apa? Dia mau lompat itu tuh kaca, takut robek nanti. Enggak, Panglima aku pengen nanya. Kayak tadi kan kru tadi kan tiba-tiba masuk ya, tiba-tiba masuk kerasukan roh sendiri. gitu. Itu apa dia lagi lemah atau gimana sih? Apa setiap itu- orang bisa Ya bisa kayak gitu? enggak setiap orang. Ini kan memang orang ini kan mediator. Oh, memang mediator. Memang peka Mediator sekali. sensitif ya. Peka sekali, sensitif. Oh. Jadi langsung nyamber aja langsung. Semua makhluk bisa saja menyusup tiba-tiba. Oh gitu ya. Hmm, Kalau tadi makanya- kan kita kan permisi waktu yang si manis. Makanya orang-orang seperti mereka nih harus yang ngebacknya tuh memang harus benar-benar tepat gitu. Oh. Kalau nggak bisa berbahaya kayak tadi itu untung agak Iya. tinggi Mas Haji. Soalnya tuh Kalau kan seandainya tadi agak rendah dia Iya. pakai beling begitu. Iya. Bahaya. Bisa robek semua. Iya. Karena pernah kejadian dulu mediator kita tuh kesurupan sampai Oh. pegang gelasnya tuh dipecahkan ke kepalanya. Untung gelasnya tuh nggak pecah, tapi malah tangkainya yang patah. Oh gitu ya. Oh, gelas tuh tebel sekali. Sosok yang terakhir tadi apa Panglima? Hah? Siluman kera ya? Nggak makhluk seperti jenis genderuwo gitu. Seperti Jahat? itu. Hitam bertaring berbulu. Oh jahat ya. Tapi dia seperti kayak katak begitu rupanya. Oh. Dia begini tuh kayak katak. Makanya dia cepat sekali lompatnya. Iya. Kalau nggak kekejar. Gitu. Itu ada Panglima. Oh, Iya itu misalnya- dia. Nah, untung aja tuh space-nya ada. Iya. Selokan itu ada space-nya dan Iya. pagarnya itu lumayan tinggi ya. Hampir 1,5 meter itu. Kenapa dia mesti Makanya kesana? dia begitu dia mau naik begini nggak sempat naik, saya langsung pegang bajunya langsung Dia kenapa saya mau ke tangkap. sana? Kenapa dia Karena mau dia ke berada sana? di gedung sebelah. Emang dia penjaga gedung gitu ya? Bang penghuni situ ya? Ya, penghuni di gedung sebelah. Dia datengin kita kenapa? Mau karena tahu dia ya? Mungkin kan setiap kita mediumisasi kan makhluk-makhluk sekitar kan pasti melihat gitu. Oh. Dan ingin Ingin ya menang- unjuk apa? giginya lah. Makanya begitu ada raga yang kira-kira dia bisa susup gitu. Iya. Dijaga lagi dong Panglima, nanti takutnya masuk Nggak lagi. apa-apa, udah di sini. Kalau aku paling serem nanti takut yang yang di sana itu gitu loh, Iya, yang iya, katanya apa ganas gitu Iya. loh. Sebenarnya Mas Ozi masih pengen komunikasi dengan sosok pendampingnya, tapi nanti di episode yang Iya, lain di iya. collapse-nya YouTube-nya Mas Ozi. Ya, oke. Sekalian promosi, namanya Iya. apa? Top Boti. Top Boti. Jangan lupa subscribe Iya. Top Boti ya. Sama juga nanti ada sitkomnya juga, Prime Oh, sitkom. aku diajak nggak? Iya, iya dong Asik. makanya. Tapi menurut Mas Oji sendiri, Maria yang tadi itu seperti yang digambaran Mas Oji nggak? Maksudnya udah cukup belum itu? Saya terakhir dapat informasi bahwa memang banyak yang menyerupai Maryam di sini. Iya. Tadi udah betul banget, ada yang putih, ada yang merah Yang tuh. merah. Nah, ada yang putih Ada yang gitu. kebaya merah juga. Nah,
Kalau yang saya kemarin yang sama Sarah tuh betul bajunya kuning gitu loh. Aslinya tuh. Nah, gitu. Jadi banyak yang mengaku-ngaku itu menjadi si Maryam itu. Jadi rancu yang mana Maryamnya. Mereka kamuflase ya. Iya. Mengaku-ngaku Maryam tapi bukan sebenarnya. Iya. Jadi memang ada beberapa sosok wanita, tadi ada yang hamil, ada yang berbaju merah itu yang mengaku Maryam juga, ada kuntilanak yang mengaku Maria juga. Tapi cerita yang dia mau dijodohin dia kabur tuh betul, iya. Dan dia ditangkap sama kayak bromocora gitu, jadi dia mau dijual gitu. Nah itu yang dia itu ya memang jembatan itu memang kalau perempuan-perempuan yang kan banyak yang katanya diculik yang dari daerah Pasundan, dari Cirebon apa gitu kan dijualnya ke sini waktu kan zaman-zaman VOC gitu. Itu menurut saya maksudnya saya dengar ceritanya seperti itu gitu. Karena kan di sini kan dekat memang pelabuhan Sunda Kelapa kan. Nah, itu memang pusat keramaian. Nah, di situ mereka yang dijual gitu. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah hampir mengakhiri penelusuran. Nah sebelum berpisah, Mas Ozi bisa ceritakan nggak kesan-kesannya setelah melihat proses mobilisasi tadi? Ya kesannya aku puas banget ya, karena kan selama ini kan aku penasaran karena aku belum pernah dialog langsung gitu ya sama yang bersangkutan gitu. Tapi tadi banyak yang mengaku bahwa sosok Siman ini dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang lain yang tujuannya memanipulasi. Nah gitu. itu makanya saya tanya kan, kok ada yang baju merah, ada yang baju putih, ada yang yang kok dulu yang pernah aku ikut acara gini itu bajunya kuning gitu loh, berbunga-bunga. Nah betul gitu. Jadi kita jangan sampai terkecoh ya. Iya gitu. Jadi memang banyak yang mau kamu nggak ini lagi kan? Oh, enggak, aman-aman sudah aman. Jangan termenung-termenung, nanti masuk lagi. Aman. Gitu. Jadi aku puas banget gitu. Dan senang sekali bisa hadir di acara Mata Langit ini. Jadi aku jadi tahu kan sekarang gimana sih manisnya. Terus gitu. ada pesan-pesan yang bijak juga tadi dari kakek ya. Ya. Kita ini manusia itu berdampingan dengan makhluk gaib gitu. Nah, aku tuh percaya. Karena kan ketika kita lahir kan dia juga lahir. Bedanya kita meninggal, mereka nggak meninggal. Bener ya Panglima ya? Nah gitu, itu yang mengikuti kita dari bayi sampai kita meninggal. Maka dia tahu banget sepak terjang kita gitu loh. Dia persis gitu loh. Dan kenapa juga manusia itu lahir tulang ekor dulu. Orang nggak mudah tulang ekor itu apa. Kenapa? Kamu tahu? Nggak tahu. Tulang ekor itu yang seperti memfilmkan kita nanti. Iya, jadi itu makanya ini tuh seperti kamera dia nanti gitu. Itu yang nanti ketika kita nanti di sana tuh diputar tuh dari situ gitu. Makanya kenapa tulang ekor dulu yang muncul kan. Nah itu. Ya, aku terima kasih banyak nih Mas Ozi udah mau. Aku juga senang banget bisa hadir di sini. Ya, dan sebelum berpisah Panglima tolong sampaikan kesimpulan untuk Sobat Mata Langit. Ya intinya seperti ini ya. Ya kalau itu dibilang roh gentayangan bukan roh gentayangan. Namanya itu kan korban pemerkosaan, kan korban pembunuhan. Pasti biasanya orang yang dibunuh dan diperkosa tanpa ada kesan bersalah, dia pasti akan termasuk tergolong mati syahid ya. Dan pasti ditempatkan di tempat yang baik lah. Ya kan masalah surga neraka itu kan urusan Allah ya, Allah yang mengetahui untuk itu gitu. Tapi yang saya tahu dan saya telusuri tadi yang menyerupai selama ini sangat kesohor tentang Siman di Jembatan Ancol itu adalah bangsa jin perempuan yang menyerupai karakter dia, menyerupai sifatnya, menyerupai gerakannya, bahkan segala macam perangai si Siti Maria tadi ya, itu Siti Arya tadi itu ditiru persis sama. Jadi seolah-olah tuh duplikasinya KW-nya Siman di Jembatan Ancol, si Siti Maria tadi. Nah, jadi seperti itu kisah tentang Siman di Jembatan Ancol ini. Jadi jangan menganggap atau mempatenkan bahwasanya ini adalah roh gentayangan si manis yang hidup lagi. Itu enggak, itu adalah kamuflase bangsa jin untuk membuat keyakinan di dalam hati manusia bahwasanya roh bisa gentayangan. Tidak benar. Tebalkan keimanan kita hanya kepada Allah, banyaklah berzikir, banyaklah bermunajat kepada Allah agar hati kita tenang, agar kita tidak simpang siur kan, maksudnya sama para bangsa jin-jin yang tidak bertanggung jawab, agar kita meyakini sesuatu tipu-tipu daya mereka. Oke, Sobat Mata Langit, kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman, saudara, dan keluarga. Jangan lupa terus berbagi kebaikan. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oh bener, tekan tombol lonceng tanda semua agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.
Assalamualaikum.